Ini Bitok Banjarmasin Pos bersama Ketua Umum Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran Kabupaten Banjar, Bapak Masruri, dan Ibu Hajah Raudah, juara MTQ internasional di tahun 2003 di Malaysia. Kita kembali ke Bapak Masruri. Pak, kan banyak orang yang mungkin bisa membaca Al-Quran gitu. Mungkin salah satunya ada lancar segala macam. Ada teknik khusus nggak? Mungkin ada penilaian keahlian apa yang mungkin bisa dijadi pertimbangan untuk menjadi seorang qori gitu dari penilaian LPTKI? Terkait pembinaan qori dan qoriah ini, memang masing-masing dari individu qori-qoriah itu untuk bisa mengikuti ajang MTQ dan bisa mencapai berprestasi itu memang ada beberapa keahlian ya dan keterampilan yang tentunya bisa kita, dalam hal ini ada dua hal yang menjadi perhatian kita, Pak. Yang pertama itu adalah memiliki keindahan suara yang merdu dan berkarakter. Dan ini masing-masing individu ini punya karakter tersendiri, Bapak. Oh, masing-masing Ada punya, yang ya? dari suara merdunya dengan karakternya tersendiri, ada yang gremilnya itu bagus dan suaranya melengking dan lain sebagainya. Ini adalah modal yang sangat berharga yang merupakan karunia dari Allah tersendiri ya bagi kader-kader kita. Yang kedua itu adalah memiliki kemampuan membaca dan atau menghafal ayat-ayat suci Al-Quran yang secara baik menurut hukum tajwid dan benar secara fasahahnya dan adabnya, dan ini tentu bisa dipelajari dan diasah ya melalui pembinaan-pembinaan yang berkelanjutan ya, sebagaimana yang sudah saya jelaskan tadi, Pak. Ya. Dari keahlian-ahlian itu mungkin dari umur berapa Pak yang sangat potensial untuk bisa membaca bahwa anak itu atau orang itu bisa dari sejak usia anak-anak sudah bisa terlihat loh, Pak. Ya. Sejak anak-anak sudah bisa terlihat, dan kenyataannya mereka-mereka yang berhasil itu memang mulai sejak awal, Pak. Dari awal. Terlihat sudah potensi ada, tinggal memoles, Pak. Melalui pelatihan-pelatihan dan pembinaan-pembinaan oleh para guru pelatih. Iya. Mungkin dari gambaran-gambaran itu Pak, kan ada mungkin sebagian dari masyarakat kita yang menganggap bahwa sulit lah dikatakan seperti itu membaca Al-Quran gitu. Nah mungkin dari LPTK sendiri memantau orang-orang yang potensial itu ada berapa per kecamatan kah atau bagaimana Pak sistemnya Pak? Kita punya perpanjangan tangan, Pak. LPTK kecamatan di Kabupaten Banjar tadi ya. ada sebanyak 20 LPTK kecamatan, Pak. Iya. Nah, perpanjangan tangan kita inilah yang memantau warga masyarakatnya yang punya potensi yang bisa dibina, Pak. Iya. Kemudian yang kedua, yang secara langsung juga kami dari LPTK Kabupaten Banjar ini secara jemput bola mendatangi ke lembaga-lembaga pondok pesantren dan ke madrasah-madrasah untuk menginventarisasi kader-kader yang potensial tersebut yang bisa kita bina. Oh iya. Oke. Kita dari kecil tadi Bu ya, Pak ya. Mungkin dari Ibu Raudah, Bu Hajah Raudah, mungkin Bu bisa dijelaskan Bu, awal mencintai Al-Quran itu sendiri sejak kapan itu Bu? Sebenarnya kalau saya itu kan ada 5 bersaudara ya. Nah, saya itu anak yang ketiga. Kakak saya keduanya itu kan dididik oleh abah saya, walaupun abah saya bukan qori, tapi beliau sangat mencintai Al-Quran. Artinya bagaimana walaupun beliau bukan qori, tapi anaknya harus menjadi qori atau qoriah. Nah, iya. Kemudian kakak saya waktu kecil didatangkan guru atau mendatangi guru setiap minggu 1 kali atau berapa kali, dan orang tua saya yang benar-benar sangat ini meluangkan waktu, tenaga, uang dan sebagainya agar anaknya bisa menjadi seperti sekarang. Luar biasa juga tegas dan apa ya,
kalau bisa dikatakan kejam lah. Kejam. Kejam apa sih? Iya. Kalau Iya, tidak iya. mengaji sehari itu nggak boleh makan. Katanya kori-kori ini Pak ada yang untuk makanan atau minuman yang dilarang Bu ya, untuk bisa menjaga suara ke apa namanya, menjaga suara lah. Bagaimana itu Bu? Dalam mungkin dari Iya, sejak kecil ya? iya. Kalau di rumah saya kulkas itu hanya untuk menyimpan makanan sayuran. Tidak boleh ada Boleh minuman? es batu ya. Enggak. Nggak boleh minum es batu. Di Oh iya sekolah iya. juga ditanyain kalau misalnya tidak boleh minum es begitu. Mm-mm. Karena memang sebenarnya setiap kori-koriah itu pantangannya berbeda-beda. Mm-mm. Ada yang suaranya itu tahan banting walaupun minum dan makan apa saja tidak ini. Mungkin Iya. karena latihannya juga sesuai ya. Nah, jadi Mm-mm. dia. Tapi ada juga yang walaupun makan sedikit kayak seperti es atau makan yang berminyak-minyak kayak gorengan apa Gorengan. suaranya nggak kuat. Kalau saya Hmm. sebenarnya nggak terlalu banyak pantangan. Cuman Mm-mm. kita untuk mendapatkan hasil maksimal tidak ada Mm-mm. salahnya kita tidak memakan Iya. makanan-makanan yang bisa memudaratkan bagi kita kan. Mm-mm. Nah, begitulah. Kalau Menghindari anu Bu, saja. kalau misalnya kita minum es itu Bu, apa pengaruhnya dengan suara kita Bu? Bisa dijelaskan itu Bu? Ya, kalau saya pribadi gitu ya, Mm-mm. tidak tahu untuk teman yang lain mungkin tidak seperti saya. Kalau saya minum es itu tenggorokan saya jadi panas, bisa cepat sekali terkena flu sama peradangan. Kalau sudah Mm. peradangan otomatis kan kita kalau mengaji tidak Tidak maksimal, suaranya maksimal. tidak, iya, Iya. suaranya tidak bisa ngangkat tinggi sama tidak lentur, Oh iya. tidak Heeh. lentur, iya. Oh, iya iya iya. Kalau Mm-mm. kalau misalnya gorengan itu Bu, yang berminyak misalnya, Iya, gorengan. Kalau berminyak itu ya termasuk peradangan lah. Kalau peradangan. berminyak-minyak itu kan tidak bagus. Apalagi kan Mm-mm. kalau gorengan itu beberapa kali sudah minyaknya itu sudah digunakan, itu tidak bagus buat kesehatan juga tidak bagus. Mm-mm. Iya 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 iya. Nah, Mm, itu kan tadi kan dari segi apa fisik Bu ya. Mungkin Iya, ada non teknik lah. Apa mungkin dalam menjaga suara dan segala macam, mungkin ada trik-trik khusus nggak mungkin, atau memang ada menjaga perilaku atau sopan santun dengan guru, atau mungkin bagaimana Bu, mungkin ada inspirasi dari Ibu lah bagaimana bisa menjaga suara ini, atau keberkahan dari yang suara Ibu miliki gitu. iya. Tentunya yang sangat harus dijaga itu hati, Mas ya. Hati ya. Hati, iya. Tidak Mm-mm. boleh ada sedikit pun merasa diri kita tuh yang paling baik. Karena semuanya itu kan Hmm, titipan. Allah itu iya. sangat sangat mudah memberikan karunia kepada siapa yang dia kehendaki dan juga sangat mudah untuk menariknya kembali. Mm-mm. Itulah yang penting hati dijaga. Iya, hati Eh, jaga. Ya itu semua pesan-pesan guru saya kalau dimanapun guru itu mengajarkan pasti yang pertama kori-kori itu harus dibekali dengan hati yang Mm-mm. eh, dijagalah hati jangan sampai ada sifat sombong, takabur, apalagi gitu. Dengan tentunya dilatih terus, teman. Dilatih itu bukan hanya ketika mau MTQ saja kita giat untuk ini, Mm-mm. Iya, tetapi iya. bagaimana kita bisa membaca Al-Quran itu setiap hari dan Mm-mm. untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari lah. Gitu. Oh, ya, ya. Yang penting penerapan tadi Bu ya. Mm. Iya, Nah, mungkin selain ada beberapa cara nggak Bu, misalnya menghafal Quran, misalnya pada saat tahajud atau pada saat kapan mungkin ideal untuk bisa menghafal dan bisa membaca Quran yang lebih baik lagi dengan suara yang mungkin yang kata Ibu tadi, ada waktu-waktu khusus yang mungkin yang bisa dijadikan apa namanya, dijadikan apa waktu untuk bisa melatih ke kelancaran membaca Al-Quran tersendiri. iya. Kalau setahu saya walaupun bukan penghafal Al-Quran ya Mas, Iya. tapi adik saya termasuk orang penghafal Al-Quran. Mm-mm. Jadi waktu yang paling baik untuk menghafal ataupun latihan tilawah itu sebelum subuh atau sesudah subuh. Mm. Ketika kita bangun tidur itu, suara Mm. itu kan berat. Nah, posisi Iya. berat. Ketika kita latihan pada saat itu, suara kita tuh akan menjadi terlatih dan akan ringan. Jadi ketika kita nanti mau lomba, suara kita tuh sudah terlatih dan Mm. walaupun nanti ada gangguan seperti kayak demam panggung apa tidak berpengaruh. Itu tidak tidak Demam terlalu. lagi ya. Iya Iya. iya.
Nah, mungkin kan secara pengalaman kan mungkin Ibu berpengalaman gitu. Ketika Ibu tampil di menjuarai MTQ Internasional tahun 2023 itu mungkin persiapan apa yang secara khusus yang disiapkan oleh Ibu Hajah Roda? Sebenarnya begini, saya kan sebelum ke internasional itu saya menjadi petugas haji, Mas. Petugas haji Ya, itu merupakan apresiasi dari dari pemerintah Kalimantan Selatan, dari Bapak Gubernur kita Sabirin Nur, alhamdulillah. Ya, jadi ketika saya seharusnya latihan, tapi saya berada di tanah suci gitu kan. Nah, jadi latihannya memang agak kurang, Mas. Agak kurang untuk menghadapi yang internasional. MTQ ini ya. Iya. Tetapi karena kita sebelumnya itu prosesnya sudah 1 tahun dididik ya untuk menghadapi MTQ nasional itu tadi. Iya. Iya. Jadi bukan sesuatu hal yang sulit lagi untuk mengembalikan kualitas maksudnya. Walaupun saya berada di tanah suci, saya sehari itu masih ada lah latihan walaupun tidak seintensif kita di tanah air karena saya juga bertugas di sana, beribadah juga di sana. Cuman artinya selama berada di sana doa yang pastinya, minta dimudahkan semuanya, latihan sebisa mungkin lah gitu. Iya. Iya. Jadi mungkin sudah sudah persiapannya sudah jauh-jauh hari Bu ya, bukan hanya sebentar tadi. Jadi mungkin persiapannya secara mental, fisik, kesehatan mungkin sudah siap gitu. Iya. Mungkin Sebenarnya gitu. sebenarnya mental kenapa orang itu bisa gugup waktu tampil. Salah satunya adalah karena kurangnya persiapan latihan itu tadi. Kalau kita latihan dengan intensif setiap hari, otomatis kita akan siap menghadapi kapanpun kita tampil. Kita akan siap dan nanti demam panggung semuanya itu sudah teratasi. Dan salah satu yang paling penting juga, Mas, kalau biasanya guru-guru saya itu banyak kiai-kiai juga. Banyak amalan-amalan yang bisa membuat hati kita itu tenang. Apapun yang diberikan amalan khususnya baca sholawat berbanyak dan amalan-amalan lain, amalkan saja apa yang diberikan oleh guru-guru kita, apalagi sholat tahajud di sana. Karena ketika kita tampil, kita tidak mempunyai apapun, kita tidak mempunyai kebiasaan apapun kecuali Allah yang mengizinkan. Artinya walaupun kita sudah menerima ilmu seberapa tahun gitu, kalau waktu kita tampil itu Allah tidak meridhoi kita, semuanya akan hilang begitu saja ya waktu di atas panggung itu. Iya. Nah, ya tadi kan untuk secara global kan mungkin saya sudah jelaskan tadi bagaimana menjaganya, bagaimana persiapan dilakukan, mungkin latihan tadi Bu. Mungkin Bu Ibu Hajah bagaimana sih kita bisa mempertahankan lah paling tidak untuk diri kita sendiri cara membaca Al-Qur'an itu sendiri Bu. Iya, kalau mempertahankan yang pertama jelas kita harus membiasakan lidah kita terbiasa dengan kalam-kalam Al-Qur'an gitu kan. Setiap hari, Mas. Saya tadarus setiap hari walaupun 1 halaman. Kalau saya sibuk dalam mobil juga saya baca Al-Qur'an untuk membiasakan lidah kita itu lidah Qur'ani gitu. Setiap hari dalam sesibuk apapun jangan terlepas setiap hari lah membaca Al-Qur'an itu. Itu saja sebenarnya. Iya. Mungkin istiqomah Bu ya. Iya, istiqomah. Walaupun saya tilawah tapi walaupun tidak maksudnya bukan tilawah saja gitu. Maksudnya tadarusnya itu penting karena kita membiasakan mulut kita tajwidnya, huruf-hurufnya, sifat hurufnya itu harus dibiasakan. Karena banyak sekali zaman sekarang dia lebih mengutamakan lagu daripada tajwid. Padahal kata-kata guru kita dimanapun tajwid itu seperti jenderalnya. Jadi bukan lagu yang mengikuti tajwid tapi lagu yang mengikuti tajwid yang lebih utama. Jadi jangan sampai gara-gara lagu tajwidnya menjadi huruf-hurufnya menjadi teledor, kelebihan semacam. Iya, itu harus sangat diperhatikan untuk mencapai titik yang artinya puncak lah menjadi juara gitu. Iya. Nah, tadi kan dijelaskan Bu antara tajwid dan lagu.
Nah, mungkin menyeimbangkan antara tajwid dengan lagu ini bagaimana Bu supaya apa maksudnya saya ramalah Iya, membentuk suara yang lebih bagus sendiri. iya. Biasanya kalau ditanya bagaimana Kak untuk apapun pertanyaannya seputar bagaimana suaranya biar bagus, bagaimana hurufnya biar bagus, satu aja jawabannya itu adalah latihan yang banyak. Iya, itu saja sebenarnya. Bagaimana nafasnya biar panjang, latihan. Terus bagaimana suaranya biar kuat tinggi. Iya, itu latihan. Latihannya bagaimana? Iya, betul. Misalnya saya begini. Misalnya begini, saya latihan setiap hari 1 kali subuh ya waktu. Teman saya ada yang lebih dari saya, 5 kali sehari latihan. Masya Allah. Iya. Iya. Itu juga merupakan juara internasional. Jadi intinya kalau mau mendapatkan hasilnya maksimal, kita juga harus berusaha dengan maksimal gitu.